Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adikku. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran yaitu melalui media pembelajaran digunakan peserta didik diharapkan dapat mengurutkan, menjelaskan fungsi dari sistem organ pencernaan dan menganalisis perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan serta mengkomunikasikan organ-organ yang tergolong saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, di sini sudah saya jelaskan materi pembelajaran pada LPP kemarin yaitu organ-organ sistem pencernaan, fungsi organ pencernaan, dan perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Pada manusia, aktivitas sel, jaringan organ dan keseluruhan manusia bergantung pada sumber-sumber energi kimiawi di dalam diet. Energi ini setelah dikonversi menjadi ATP digunakan untuk proses kimiawi dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan ATP yang terus-menerus. Manusia membutuhkan nutrisi dan pencernanya untuk digunakan dalam respirasi seluler dan penyimpanan energi. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ada beberapa organ, yaitu yang pertama ada mulut. Pada mulut, di dalam mulut terdapat ada gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Digesti dan tahap-tahap awal digesti terjadi di dalam mulut. Digesti mekanisme dimulai dari gigi atau gigi seri, gigi taring, gigi gerahan depan dan gigi gerahan belakang, memotong, meremukkan, dan menggilingkan makanan sehingga makanan mudah ditelan. Lidah terdiri dari otot, serat, mintan, dan dilapisi oleh selaput lendir. Ada 3. Yang pertama yaitu Clydex ligua atau pangkal lidah, yang dimana pangkal lidah yang di belakang terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalan napas pada waktu kita menelan makanan supaya makanan tidak masuk ke jalan napas. Yang kedua itu dorsum lingua atau punggung lidah. Pada punggung lidah terdapat puting-puting pengecap atau ujung saraf pengecap. Dan yang terakhir yaitu apex lingua atau ujung lidah, yang dimana frenulum ligua merupakan selaput lendir yang terdapat pada bagian bawah kira-kira di tengah. Jika lidah digerakkan ke atas tampak selaput lendir. Selaput lendir Nah, itulah penjelasan dari mulut. Dan selanjutnya itu organ esofagus. Yang kedua itu esofagus.
yang dimana esofagus adalah sebuah tabung lurus berotot dan berdinding tebal yang menghubungkan faring dengan lambung. Faring atau wilayah kerongkongan membuka kedua saluran yaitu esofagus dan trakea. Esofagus mengandung otot pelurik dan otot polos. Otot pelurik terdapat di bagian atas esofagus dan aktif selama proses penelanan makanan. Di sepanjang bagian esofagus yang lain, otot polos berfungsi dalam peristalsis, yaitu siklus kontraksi penis menggerakkan setiap bolus ke lambung. Dan organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung terletak tepat di bawah diafragma di dalam rongga abdomen atas. Secara fisiologis, lambung dibagi menjadi dua bagian utama yaitu korpus atau badan dan outrum. Fundus terletak pada ujung atas korpus gastricum. Lambung menyerisikan cairan pencernaan yang disebut geta lambung. Geta lambung disekresikan oleh glandula gastrika yang ditemukan hampir seluruh dinding luar korpus gastricum. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Hidrolisis enzimatik makromolekul dari makanan sebagian besar terjadi di dalam usus halus. Bagian 25 cm pertama atau lebih dari usus halus membentuk duodenum. Aktivitas peristalsis usus halus sangat meningkat setelah makan karena disebabkan oleh masuknya kinus ke dalam duodenum. Dalam duodenum, kinus dari lambung bercampur dengan geta-geta pencernaan dari pankreas, hati dan kandung empedus serta dari sel-sel kelenjar dari dinding-dinding usus halus. Sebagian besar digesti terjadi di dalam duodenum. Dinding duodenum mempunyai lapisan mukosa yang banyak mengandung kelenjar yang dinamakan kelenjar bunir, berfungsi untuk memproduksi geta intestinum. Selanjutnya, organ selanjutnya yaitu usus besar. Lapisan usus besar dari dalam keluar adalah selaput lendir. Lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan jaringan ikat. Di bawah sekun terdapat epididymis vermiformis yang berbentuk seperti cacing sehingga dinamakan umpai cacing. Selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang pertama yaitu pankreas.
pemilihan yang terletak dalam simpul yang terbentuk dari duodenum dan permukaan bawah lambung. Pankreas membantu digesti kimiawi dengan menghasilkan larutan basa yang kaya bikarbonat serta sejumlah enzim. Bikarbonat menetralisasi kesamaan kimus dan bertindak sebagai buffer. Geta pankreas mengandung enzim lipase, tripsin dan chymotrypsin, amilase dan peptidase. Selanjutnya yaitu hati. Digesti lipid dimulai di dalam usus halus yang dibantu oleh empedu, yaitu suatu campuran zat-zat yang dibuat dalam hati. Empedu mengandung garam-garam empedu yang bekerja sebagai pengumulasi yang membantu dalam digesti dan absorpsi lipid. Empedu disimpan dan dikonsentrasikan di dalam kandung empedu. Beberapa fungsi hati yang menguraikan toksin-toksin yang memasuki tubuh, yaitu membantu menyeimbangkan penggunaan nutrisi dan merampok sel-sel darah merah yang tidak berfungsi lagi. Bila makanan masuk duodenum, maka akan dilepaskan hormon kolesitokinin yang akan merangsang kontraksi kantung empedu yang mengeluarkan empedu di dalam duodenum. Adapun fungsi hati yang berkaitan dengan metabolisme tubuh, yaitu yang pertama yaitu hati mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan yang disimpan dalam tubuh guna dibuat sesuai pemakaian di dalam jaringan. Yang kedua yaitu hati mengubah zat buangan dan bahan racun agar mudah diekskresikan ke dalam empedu dan urin. Selanjutnya yaitu kantun empedu. Kantun empedu adalah sebuah kantun berbentuk teron dan merupakan membran berotot yang terletak di dalam sebuah lekukan di sebelah permukaan bawah hati dengan panjang 18 sampai 20 cm. Kantung empedu terbagi ke dalam bagian fundus, badan dan leher yang terdiri dari 3 pembungkus, yaitu di sebelah luar dibungkus oleh serosa perioneal. Yang kedua yaitu di sebelah tengah dibungkus oleh jaringan otot polos. Di sebelah dalam dan yang terakhir itu di sebelah dalam dibungkus oleh membran mukosa yang bersambungan dengan lapisan saluran empedu. Susunan dan fungsi geta empedu, yaitu geta empedu adalah geta empedu adalah cairan alkali yang disekresikan oleh sel hati. Jumlah yang dikeluarkan setiap hari oleh manusia adalah 500 sampai 1000 cm. Jumlah produksi geta empedu tercepat sewaktu pencernaan, khususnya sewaktu pencernaan lemak 80%. Geta empedu terdiri atas air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin dan zat lainnya. Pigmen empedu dibentuk dalam sistem retikuloendotelium, khususnya limpa dan sumsum tulang.
dan pecahan Hb yang berasal dari sel darah merah yang rusak dialirkan ke hati kemudian disekresikan ke dalam empedu. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem pencernaan pada organ, sistem pencernaan pada manusia dan kelenjar pencernaan. Untuk adik-adikku, jika ada ingin bertanya, silakan. Dan jika adik-adikku yang tidak ada, mungkin sudah mengerti penjelasan mengenai sistem pencernaan dan kelenjar pencernaan. Baik, itulah materi yang saya sudah jelaskan. Sekian dan